Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, kita awali dengan membaca doa ya. Bagi yang beragama muslim, silakan membaca surat Al-Fatihah, dan bagi yang non-muslim, membaca doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Sebelum mulai belajar, siapkan alat tulisnya ya. Yuk kita langsung masuk ke pembelajaran pertama. Oke, Ibu akan membacakan sebuah teks tentang Udin, dan nanti ada Baduy ya, tentang membuang sampah. Judulnya adalah membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Oke, anak-anak, dari cerita tadi kita tahu ya, yang harus kita tiru itu sikapnya siapa nih? Udin atau Badu? Kalau Udin tadi anak yang suka menjaga kebersihan rumah ya, dia tertib membuang sampah di tempat sampah, sedangkan Badu sebaliknya. Kenapa sih Udin tidak mau membuang sampah di got seperti Badu? Karena nanti air gotnya menjadi tergenang dan bau, dan lama-kelamaan bisa mengakibatkan banjir. Jadi membuang sampah di got atau di sungai itu perbuatan yang tidak baik ya. Tidak boleh kita tiru. Nah, tadi kan dari cerita yang tadi, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Mana? Kita coba cari lagi yuk kalimat penolakannya Udin. Di sini ya, Naya. Ini kita baca bersama-sama. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau. Itu adalah penolakannya Udin ketika diajak Badu untuk membuang sampah di dalam got. Ini ya, kalimat penolakannya Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, pasti kamu juga pernah kan menolak ajakan temanmu? Contohnya, ada temanmu yang mengajak kamu bermain ketika pulang sekolah. Tapi kamu tidak mau. Bagaimana cara menolaknya? Nah, kira-kira seperti ini nih, Nak. Maaf ya, aku tidak bisa ikut bermain. Aku ingin mengerjakan PR di rumah. Gitu. Jadi kalau menolak sesuatu harus dengan bahasa yang baik atau dan juga sopan. Nah, di sini juga disertai alasannya. Aku tidak bisa ikut bermain karena ingin mengerjakan PR. Tadi juga si Udin juga seperti itu. Tidak mau, dia tidak mau buang sampah di got. Kenapa? Karena nanti air gotnya menjadi tergenang dan bau. Bisa ya membuat kalimat penolakan sendiri. Oke. Nah, anak-anak, kita lihat yuk di sini yuk dari cerita yang tadi. Nah, ada beberapa potongan berdasarkan cerita yang tadi kita baca bersama-sama. Di sini gambar pertama, keterangan kalimatnya adalah, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Yang gambar kedua, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Gambar ketiga, tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Nah, jadi tadi kan ceritanya si Badu mengajak Udin membuang sampah di got. Kira-kira urutan yang tepat tuh seperti apa ya dari ketiga gambar yang ini? Untuk tugas pertama adalah silakan kamu menyusun kalimat-kalimat yang ada di dalam potongan cerita ini sehingga menjadi cerita yang tepat. Kira-kira kalimat yang pertama yang harus kamu tulis yang mana dulu nih dari cerita yang tadi? Yang ini kah gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Nah, tugasnya boleh langsung ditulis kalimatnya saja. Jadi,
berdasarkan urutannya. Misalkan yang pertama, yang mana nih? Kalau menurut kamu yang pertama yang terima kasih, ya udah tulis terima kasih. Terus di bawahnya lagi, baris bawahnya, kalau menurut kamu yang benar yang ini, tulis tidak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi tulislah susunan atau urutan cerita yang benar. Langsung dengan kalimatnya saja. Bisa dipahami ya? Oke, boleh di-pause dulu videonya. Kamu kerjakan dulu tugas yang pertama ini. Nanti kalau sudah baru dilanjut lagi. Oke, lanjut ya. Nah, kita amati lagi ya, nah, gambar di layar kamu. Di sini, rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Nah, di sini kan ada beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat prakarya. Coba kita ke halaman selanjutnya biar lebih jelas. Seperti ini. Nah, di sini yang gambar pertama ada biji-bijian, ada lem, terus ada kertas dan pensil, serta ada ini namanya sudip. Yang gambar kedua ada daun-daunan kering, gunting, serta ada kertas dan pensil. Nah, seharusnya di gambar kedua ini juga ada lemnya ya, di sini nggak ada. Nanti kamu tambahkan saja tidak apa-apa. Lalu gambar yang ketiga, di sini ada kerang, pasir, terus ada kertas, lem, dan sudip. Ini namanya sudip ya, nak, gunanya untuk mencongkel biji-bijian atau kerang yang sudah ditempel. Jadi kalau misalkan kamu membuat hiasan dari bahan ini, biji-bijian atau kerang, dan kamu salah nih menempelnya, nanti bisa dilepas pakai ini. Seperti itu ya. Nah, kita pasangkan antara bahan dan alat serta hasil karya yang benar. Nah, gambar yang pertama ini kan gambarnya ikan. Coba kamu amati dari apa nih ikannya terbentuknya. Lalu yang kedua, di sini ada yang kelihatan di sini pasir nih ya. Lalu yang kecil-kecil ini adalah kerang-kerangnya tuh, nak. Oke, yang gambar ketiga ini terbuatnya dari biji-bijian. Ada biji kacang hijaunya di sini, ada apa ini beras ya, warna putih ya. Terus ada kacang polongnya, ada kacang yang merahnya nih ya, beras merah sepertinya. Oke, yuk kita hubungkan untuk yang gambar pertama, untuk yang alat dan bahan yang ini, kacang-kacangan berarti pasangannya adalah ke gambar ketiga. Lalu untuk daun-daunan, pasangannya adalah gambar ikan yang pertama ya. Lalu untuk yang ketiga, ini sudah pasti untuk gambar kedua, kerang dan pasir di sini. Bisa dipahami ya. Nah, tugas yang kedua. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ke kamu dari sini alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tiga jenis hiasan ini. Sekarang, di sini ternyata Udin, Edo, dan Siti yang membuat gambar-gambar tersebut atau membuat hiasan tersebut. Tapi mereka kan membuat hiasannya dengan bahan yang berbeda. Nah, ini punya Udin, gambar pertama. Gambar kedua punya Siti. Gambar ketiga punya Edo. Tugas kamu adalah menuliskan alat dan bahan yang digunakan oleh Udin, Edo, dan Siti. Tadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Kalau gambar pertama ini gambar ikan, berarti apa aja nih kamu tulis daftarnya di sini. Lalu yang kedua, gambar UFO ini ditulis juga bahannya apa saja. Begitupun yang ketiga. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi tadi tugasnya ada dua. Yang pertama adalah, coba kita lihat, yang pertama tugasnya adalah menyusun kalimat menjadi cerita yang tepat. Lalu tugas kedua adalah membuat daftar alat dan bahan yang digunakan untuk membuat hiasan. Oke. Nah, selanjutnya, nanti kan kamu sudah lihat nih contoh hiasan yang dibuat Udin, Edo, dan Siti. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, di minggu depan, kamu juga akan membuat hiasan seperti yang dibuat oleh Siti. Jadi dari Edo nih, jadi dari bahan biji-bijian. Tapi tidak hari ini, minggu depan hari Senin saja.
Untuk mempersiapkan tugas di hari Senin, kita membuat hiasan dari biji-bijian. Kamu bisa membuat sketsa gambar hiasan kamu dulu. Jadi, nanti setelah mengerjakan 2 tugas tadi, kamu buat ya sebuah gambar seperti ini contohnya, atau boleh gambar lain, tapi dibuat di kertas lembar saja ukuran A4. Jangan di buku gambar ya, Nak, di kertas lembar saja. Nah, selain itu, setelah menyiapkan gambar, siapkan juga alat dan bahan yang diperlukan. Karena kita mau membuat hiasan dari biji-bijian, berarti tadi alat dan bahannya nih bisa dilihat di sini nih. Butuhnya kertas dan pensil untuk membuat sketsa, lemnya boleh lem kertas boleh, atau boleh lem kayu lebih bagus lagi, lebih kuat, serta biji-bijiannya di sini boleh pakai kacang hijau, boleh pakai beras juga yang ada di rumah saja. Nah, itu dipersiapkan untuk hari Senin ya. Oke, jadi gambarnya tidak harus seperti ini, tidak harus gambar burung, terserah kreasi kamu seperti apa. Oke, anak-anak, sekian pelajaran untuk hari ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, boleh tanya ke Bu Desi ya. Semangat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.